Manga One Piece Chapter 1022 diawali dengan penjelasan dari sang narator tentang jumlah awal dari kedua pasukan yang lagi berperang di langit negeri Wano, yang mana sebelumnya jumlah anggota dari bajak laut binatang buas berjumlah 30.000 pasukan. Sedangkan di pihak aliansi klan Kozuki, prajuritnya hanya berjumlah 5.400. Sebuah perbandingan yang sangat jomplang di antara kedua belah pihak. Namun seiring berjalannya waktu, jumlah pasukan kedua kubu semakin mengecil, itu pun berkat andil dari kekuatan utama yang mampu menjinakkan sebagian pasukan Kaido yang didominasi oleh pengguna buah iblis Zone Smile, sehingga membuat jumlah pasukan aliansi naik secara signifikan menjadi 9.000 pasukan. Sedangkan di sisi lain, pasukan bajak laut binatang buas mengalami penurunan yang sangat drastis, yang tadinya berjumlah 30.000 sekarang menjadi 16.000. Dan jumlah tersebut masih dapat berubah kapan saja selama peperangan belum berakhir. Sejujurnya, saya agak kecewa dengan kekalahan Tobiropo secepat ini. Karena pada awal kemunculannya, mereka digambarkan sebagai sosok yang tangguh, yang bahkan mereka pun tak ada rasa takut kepada para All-Star, yang merupakan jabatan tertinggi dalam susunan bajak laut binatang buas. Pertanyaannya, apakah seluruh anggota Tobiropo sudah benar-benar kalah? Sebab, jika kita melihat fisik dari Wushu dan Sasaki, mereka berdua masih dalam wujud hybrid, yang artinya mereka berdua belum benar-benar kalah. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena setelah ulti kalah dari Big Mom, ulti kembali ke wujud manusianya, yang menandakan bahwa dia benar-benar telah kalah. Sebenarnya kasus yang dialami oleh Wushu dan Sasaki ini mirip dengan kasus Jack dan Pekuan yang tumbang masih dalam keadaan mode Zoan-nya. Jadi berkaca pada kasus tersebut, tidak menutup kemungkinan juga bahwa Wushu dan Sasaki dan anggota Tobiropo yang lainnya akan bangkit kembali dari pembaringannya. Tetapi jika mereka benar-benar sudah kalah, maka saya dengan ini mendeklarasikan bahwa anggota Tobiropo terkuat adalah Ulti. Sebab di awal pertempuran yang terjadi di Onigashima, ia secara diam-diam diserang oleh Yamato menggunakan Haki Buso dan Haki Raja. Lalu pada chapter 1003, Ulti diserang Big Mom dengan serangan kombinasi dari ketiga senjatanya. Dan hebatnya, dari kedua serangan dahsyat tersebut, Ulti masih mampu bangkit dari alam mimpinya. Sementara itu, di luar Onigashima, Luffy tampaknya sudah selesai mengisi tenaganya. Dan kemungkinan juga, Shinobu sudah memenuhi permintaan Momo untuk membuatnya menjadi dewasa. Dan seperti yang kukatakan pada review sebelumnya, ada 3 kemungkinan yang akan dilakukan Momo dengan tubuh besarnya. Tapi dari ketiga kemungkinan tersebut, ada satu kemungkinan yang lain lagi mengapa Momo ingin menjadi dewasa. Kemungkinan itu ialah, mungkin Momo ingin menahan dan mendorong Pulau Onigashima dengan tubuh naga raksasanya, yang tujuannya untuk menyelamatkan masyarakat ibu kota bunga, sekaligus untuk mengulur waktu bagi Luffy dan Yamato untuk sesegera mungkin mengalahkan Kaido. Kembali ke Pulau Onigashima, tepatnya di lantai 3, Eiichiro Oda akhirnya memperlihatkan pertarungan antara ninja yang melibatkan Raizo versus Fukurokuju, yang lagi adu ninjutsu, yang sementara ini dimenangkan oleh Fukurokuju, yang notabene-nya adalah pemimpin dari ninja Oniwabansu. Akan tetapi, mereka berdua bukan hanya adu ninjutsu, melainkan juga adu argumen, yang berkaitan tentang keloyalitasan mereka berdua kepada tuannya masing-masing. Dan menurutku, argumen mereka berdua sama benarnya, tidak ada yang salah dalam hal ini. Sebab Raizo dan Fukurokuju hanya menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin. Masih di lantai 3, Hawkins lagi-lagi masih menjadi musuh yang paling merepotkan bagi sesama generasi terburuk yang lainnya. Karena kekuatan Hawkins sendiri memang dikenal suka menyandera nyawa seseorang di boneka voodoo-nya, yang hingga sampai saat ini belum diketahui metode apa yang dilakukan oleh Hawkins agar nyawa seseorang terhubung dengan tubuhnya. Jika kita tengok ke belakang, kemenangan laut terhadap Hawkins tak terlepas dari peran X-Drake, yang diduga mengganti borgol batu laut-laut dengan borgol biasa. Terlebih lagi, pada saat itu, Hawkins tidak memiliki persediaan tumbal nyawa di tubuhnya. Jadi, kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Lau untuk menyerang Hawkins secara mendadak. Pendapatku tersebut diperkuat dengan masih mulusnya ruang penjara Resetsu, tempat di mana Lau ditahan. Yang artinya Hawkins tidak mengetahui konspirasi antara X-Drake dan Lau. Pertanyaannya,
bagaimana cara killer mengalahkan Hawkins? Dalam kasus yang dilematis ini, menurut pendapat pribadiku, harus ada seseorang yang membantu killer untuk mengalahkan Hawkins, yaitu seseorang yang memiliki kekuatan yang berhubungan dengan jiwa atau nyawa. Yap, benar. Seseorang tersebut ialah Brook yang kebetulan juga berada di lantai yang sama dengan killer dan Hawkins. Kemudian panel beralih ke lantai pesta pertunjukan. Dua komandan All-Star Kaido bersatu mengeroyok mantan komandan divisi 1 Shirohige, sampai-sampai membuat Marco duduk manis di buatnya. Melihat Marco tumbang, Sanji tak tinggal diam dengan keadaan yang ada. Namun usahanya pun gagal total membendung King dan Queen, hingga membuat Sanji menyuruh Chopper dan Miyagi membawa Zoro kabur dari medan pertempuran. Mengetahui Zoro sudah tidak ada di tempat, King langsung memerintahkan anak buahnya untuk sesegera mungkin mencari dan menghabisi Zoro sebelum ia pulih kembali dari masa kritisnya. Sikap King terhadap Zoro mengingatkanku dengan sikapnya pada Akazaya 9, yaitu pasca kekalahan mereka dari Kaido, yang dimana King memerintahkan kepada Black Maria untuk membunuh mereka semua. Bisa dibilang King merupakan orang yang waspada terhadap sesuatu, yang dalam hal ini pasukan musuh yang telah sekarat supaya dilenyapkan secepat mungkin, agar jumlah pasukan dari pasukan pemberontak berkurang, yang dampaknya akan mempengaruhi kekuatan pasukan aliansi. Perospero yang melihat Sanji mencoba untuk membunuhnya, tapi sebelum ia membunuhnya, terdapat perkataan yang menarik yang keluar dari mulutnya, yaitu, jika saja Sanji jadi menikahi Puding, kita tidak perlu bekerja sama dengan orang-orang dungu ini. Dari yang saya tangkap dari perkataan Perospero, bahwa kerjasama antara Big Mom dan Kaido merupakan opsi kedua mereka setelah gagalnya pernikahan antara keluarga Charlotte dan Vinsmoke. Dengan kata lain, kerajaan Germa berhasil lolos dari teritori bajak laut Big Mom. Sebab jika kerajaan Germa tidak lolos, seharusnya Big Mom tidak mempunyai niatan untuk beraliansi dengan Kaido. Dan dari perkataan Perospero tersebut dapat juga disimpulkan bahwa bajak laut Big Mom menganggap kekuatan teknologi kerajaan Germa hampir setara dengan kekuatan kelompok Yonkou. Dan sebelum Perospero melontarkan anak panahnya, Nekomamushi datang tepat waktu mencakar wajah anak tertua dari Big Mom tersebut. Singkat cerita, King berhasil menemukan Zoro, dan tanpa pikir panjang langsung menyerang Zoro. Namun usaha King tersebut digagalkan oleh Marco, dan menurut kesaksian dari Marco, bahwa dulunya ada sebuah ras atau suku yang tinggal di atas Red Line, yang memiliki kemampuan mengeluarkan api. Oh iya, untuk ras King ini, saya belum bisa memberikan penjelasan yang lebih dari penjelasan Marco, dikarenakan berhubungan dengan teoriku nanti yang berjudul latar belakang terjadinya perang abad kekosongan. Jadi di teoriku tersebut nanti saya akan jelaskan, oke? Marco yang menyadari bahwa dia tidak sanggup lagi meladeni dua buronan 1M, langsung dengan senang hati memberikan panggung kepada para bintang. Dan para bintang yang dimaksud oleh Marco adalah siapa lagi kalau bukan Zoro dan Sanji, yang secara bersamaan menyerang dua All-Star Kaido, seraya mengatakan, "Hei alis keriting, jika kita memenangkan pertempuran ini, ya, kita akan melihat Luffy sebagai sang raja bajak laut." Perkataan dari Sanji dan Zoro pada chapter kali ini membuat buluku dan bulumu merinding. Padahal kata-kata tersebut seringkali diucapkan oleh mereka, terutama Luffy. Itu pun merindingnya para bulu pembaca tak terlepas dari momen epik antara Sanji dan Zoro yang bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita dari kapten mereka. Demikianlah review One Piece chapter 1002 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.